Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ayat-ayat kebaikan dan kejahatan. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Adena Dwi Fauziah, Dinda Amelia Hajrin Wahyu Putri, Muhammad Reki Nur Fadilah, Putri Nuranjani, dan Sania Faradila Desti. Yang pertama ada pengertian kebaikan dan kejahatan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Wabisoh yang kasar dan tidak terpelajar. Kemudian dia memaksa menghadap Nabi pada saat beliau sedang sibuk mengajar. Para sahabat segera menghalanginya, tapi Wabisoh justru dipanggil oleh Nabi dan ditanya, "Mengapa kamu mau datang?" "Ya, saya tidak mau pergi sebelum mendapat keterangan tentang apa itu kebaikan dan keburukan," jawab Wabisoh. Nabi kemudian menjelaskan, kebaikan ialah sesuatu yang membuat hati tentram, dan kejahatan ialah sesuatu yang membuat hati bergejolak meskipun kamu didukung oleh seluruh umat manusia. Oke, selanjutnya, balasan bagi orang yang melakukan kebaikan dan kejahatan. Di sini ada di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tafsir pada ayat 7 yaitu, pada saat itu setiap manusia akan mengetahui nasib dirinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya dalam buku catatan amalnya, lalu dia akan menerima pahala atasnya. Dia merasa senang dan bahagia karena perbuatannya tidak sia-sia. Arti dari Al-Zalzalah ayat 8, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tafsirnya dan sebaliknya, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah dan menganggapnya remeh, niscaya dia akan melihatnya dalam buku catatan amalnya, lalu dia pun akan menerima balasannya. Inilah bukti kemahaadilan Allah. Dia tidak menzolimi siapapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang mengajarkan berbuat baik terhadap sesama. Yang pertama, kebahagiaan datang bagi yang berbuat baik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa rahmat Allah senantiasa ada bagi siapapun yang tulus menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa berbuat baik akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Melakukan perbuatan baik akan membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Berbuat baik bisa juga diartikan sebagai satu langkah lebih dekat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang kedua, selalu ingat kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 122,
Ya bani Israila zkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni fazzaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Terkadang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita lupa untuk bersyukur. Padahal semua yang ada pada diri kita adalah nikmat pemberian Sang Kholik, mulai dari kesehatan, harta, hingga pengetahuan. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 122 tadi, yang berbunyi, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Allah tidak pernah meminta manusia untuk membalas seluruh nikmatnya dengan harta benda. Dalam firman-Nya, Allah hanya meminta manusia untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Nah, berbuat baik kepada sesama adalah salah satu cara mengingat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menolong sesama dan tidak menzalimi orang lain merupakan tindakan sederhana yang membantu kita untuk tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala serta menjadi cerminan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin selanjutnya, berbagi kebaikan juga untuk diri sendiri. Sebagaimana Quran Surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyudkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tatbiro, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Beberapa orang beranggapan bahwa berbuat baik itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat, berarti anggapan yang tidak salah. Namun sejatinya perbuatan baik kita kepada orang lain layaknya bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi saat kamu menolong orang lain, bukan hanya mereka yang merasakan manfaatnya, tetapi diri kamu sendiri juga akan merasakan bagaimana manfaatnya. Hal ini disebutkan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7 tadi, kebaikan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri, dan sebaliknya perbuatan buruk kepada orang lain juga akan mendatangkan keburukan bagi siapapun yang melakukannya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reki. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan poin keempat. Poin keempat yaitu terus bersyukur dan bersikap positif dari Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dikarenakan ayatnya terlalu panjang, takutnya menghabiskan waktu, di sini saya akan langsung ke isi ayatnya tersebut. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3, Allah menjanjikan jalan keluar berupa rezeki yang tak terduga bagi umatnya yang bertakwa dan senantiasa tawakal. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap positif dan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Rajin beribadah dan melakukan kebaikan akan meningkatkan ketakwaan kita. Selalu ingat janji Allah bahwa Ia akan memberi rezeki dan jalan keluar bagi ciptaannya yang berjalan lurus sesuai ajarannya. Oke, lanjut ke poin yang kelima. Setiap langkah baik sangatlah berarti. Dalam surat Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi, Qul la yastawil khabisu wat thayyibu
walau ajabaka kasratul khabis. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum taflihun. Yang artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Terkadang manusia ragu untuk berbuat baik kepada sesama karena merasa kebaikannya tidak cukup bernilai. Namun sebenarnya sebuah kebaikan tetaplah kebaikan dan lebih baik dari beribu keburukan. Allah menyatakan hal ini melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 100. Katakanlah, Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Setiap kebaikan, meskipun kecil bentuknya, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan keburukan, seremeh apapun bentuknya juga akan mendapat ganjaran. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan tentang ayat-ayat tentang kejahatan. Yang pertama ada tentang menjauhi zina, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi tafsir singkatnya yaitu di sini Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina karena zina adalah perbuatan yang sangat keji dan dapat menimbulkan dosa besar. Perbuatan zina itu seperti berpacaran atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Yang kedua, ada ayat tentang menjauhi judi, minuman keras, dan berhala. Di situ ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum mina amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sedikit tafsirnya yaitu di sini Allah juga melarang kita untuk meminum minuman keras, melakukan judi, berhala, dan juga mengundi nasib. Karena itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan perbuatan itu sesungguhnya adalah perbuatan setan. Dan jika melakukan perbuatan tersebut akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Yang terakhir ada tentang menjauhi ghibah, yaitu ada di surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan di sini juga sedikit tafsirnya yaitu Allah melarang kita untuk tidak berprasangka buruk
dan juga jangan mencari kesalahan orang lain ataupun mengunjing sebagian yang lain, karena itu adalah perbuatan dosa dan Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Maka sesungguhnya bertakwalah kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Baik, mungkin hanya sekian dari saya, akan dilanjut oleh Saudari Putri Nuranjani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ayat-ayat tentang kebaikan dan kejahatan. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mangja abil hasanati falahu asyru amsalihha wa mangja abis sayiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudzamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dan dirugikan. Tafsirnya, pada suatu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari pada tanggal purnama di setiap bulan, berarti dia telah berpuasa setahun penuh. Pada suatu ketika yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, salat Jumat sampai dengan Jumat berikutnya adalah merupakan tebusan dosa kafarat, bahkan ditambah 3 hari sesudahnya. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-160 dari surat Al-An'am sebagai dukungan dan membetulkan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Hamzah, Tirmizi, dan Tabrani dari Hisham bin Marsyad dari Muhammad bin Ismail dari ayahnya dari Damdan Birja'ah dari Suraih bin Ubaid dari Abi Malik al-Asy'ari. Selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min syai'atin famin nafsik wa arsalna kalinnasi rasula wa kafa billahi syahida. Yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Tafsirnya, orang-orang munafik apabila dalam bertanam, mencari rezeki, berdagang, dan dalam berkeluarga baik dari sanak, kerabat maupun anak-anaknya mendapat kebaikan, maka mereka mengatakan bahwa semua itu datang dari Allah. Sebaliknya, kalau mereka mendapat musibah, baik dalam rezeki maupun dalam keluarga, selalu menyalah-nyalahkan Rasulullah SAW, Muhammad sebagai penyebab datangnya musibah. Hal itu mereka lakukan karena dalam lahiriah mereka cinta dan tunduk kepada Rasulullah SAW, tetapi dalam batinnya sangat benci terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat ke-78 dan 79 dari surat An-Nisa sebagai ketegasan bahwa semua itu datang dari Allah. Musibah datang bukan karena mengikuti ajaran Muhammad, dan bukan pula Muhammad penyebabnya, tetapi atas kehendak Allah, dimaksudkan sebagai ujian bagi mereka. Hadis riwayat Abu Aliyah dari Sudi. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya dilanjut oleh Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari ayat-ayat kejahatan dan kebaikan, yaitu ada berbuat baik kepada seseorang itu hukumnya wajib. Terlebih kepada sesama muslim haruslah berbuat dan menyebarkan kebaikan. Karena kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita sendiri. Yang kedua, Allah mencintai hambanya yang berbuat baik dan pasti sempurna balasannya. Yang ketiga, oleh karena itu berbuat baiklah kepada semua orang, meskipun orang itu pernah berbuat jahat kepada kalian. Jangan merasa ragu untuk selalu berbuat baik, sekecil apapun itu. Setiap langkah baik seseorang berarti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjanjikan balasan untuk setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia.
Yang keempat, salah satu sebab utama munculnya kejahatan ini adalah iri hati atau hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Yang kelima, tidak dibenarkan hasud, menginginkan perolehan apa yang diperoleh orang lain, kecuali dalam dua hal, terhadap yang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ia menafkahkannya dengan hak yang benar, dan terhadap orang yang dianugerahi ilmu, kemudian dia amalkan dan ajarkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala membimbing umatnya untuk selalu senantiasa memohon perlindungan dari kejahatan yang dilakukan makhluk ciptaan Allah. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang disampaikan kami bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.